Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami setuju bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada nilai atau akademik. Setiap ciptaan mempunyai talenta alami yang unik di dalam dirinya, yang mana jika seseorang sudah menyadari talentanya dan mengasah dengan berlatih dan akan pada skill, maka dia akan mampu mencapai sampai dengan kata luar biasa. Mereka yang fokus dan skill potensi awalnya sudah diasah akan mencapai kata maksimal. Bila seseorang melakukan sesuatu atau pekerjaan sesuai potensinya, maka hasil yang dicapai akan maksimal. Mereka yang sudah memiliki talenta bawaan dan dilanjutkan melalui sebuah pembelajaran sesuai bawaan, mereka akan melakukan pekerjaan yang dilakukan dengan tempo yang terbilang pendek, tetapi dengan hasil yang maksimal. Karena mereka sudah ada potensi di dalam mereka sendiri. Contohnya apabila seseorang yang memiliki dan menyadari kekuatan bawaan yang dimilikinya, misalkan talenta akting, maka mereka akan berlatih akting guna memperoleh skill yang maksimal dan mempelajari teknik-teknik akting, maka mereka akan menjadi kata maksimalnya sebagai aktor ataupun aktris. Di sinilah mereka seolah telah mempersiapkan diri dalam karir yang akan memberikan mereka kepuasan, memberikan mereka sebuah keberhasilan. Yang kedua adalah tidak semua orang menonjol dalam bidang akademik. Potensi di dalam diri setiap individu pasti berbeda. Ada yang menonjol dalam bidang akademik, tetapi ada juga mereka yang lebih menonjol ke dalam bidang yang sudah ada di dalam mereka sendiri. Contohnya seorang yang punya talenta atletik, atau mereka yang lebih menonjol dalam bidang olahraga atau praktik. Kita bisa ibaratkan seperti ini. Kita bisa ibaratkan sebagai para binatang memutuskan melakukan sesuatu sesuai potensi yang mereka punya. Contohnya bebek. Bebek sangat pandai dalam berenang. Lalu mereka diberi arahan agar mereka terbang. Tentu bebek akan mendapat nilai pas-pasan dalam aktivitas terbang. Contoh lagi seekor harimau yang merasa mereka pandai dalam hal berlari. Lalu mereka diberi arahan untuk berenang. Untuk menaikkan nilai renangnya, mereka terus berlatih sampai kakinya kram. Lalu harimau tidak akan unggul lagi dalam hal berlari karena kakinya sudah cedera karena berlatih berenang. Yang kedua, yang menjadi permasalahan, bila penerimaan mahasiswa baru hanya dilakukan pada nilai dan akademik, maka akan terjadi kecurangan untuk bisa masuk universitas. Salah satu kasusnya adalah 510 peserta terindikasi melakukan kecurangan. Mereka yang punya ambisi atau tekanan orang tua akan melakukan hal apapun untuk menaikkan nilai. Untuk menaikkan nilai mereka agar masuk ke universitas yang mereka inginkan. Seperti pada ujian tulis berbasis komputer pada tahun 2020 di salah satu universitas Jakarta, diketahui sejumlah peserta menggunakan joki dengan bawa handphone untuk berbicara dengan yang lain. Yang dimana jika penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada nilai, mereka akan menyanyiakan potensi lain yang ada di dalam mereka. Mereka yang punya nilai kecil akan menjadi pesimis dan mengabaikan potensi di dalam diri mereka karena mereka merasa potensi dalam diri mereka itu tidak berarti karena untuk masuk univ yang saya inginkan misalnya hanya nilai, sedangkan saya hanya bisa dalam hal melukis atau dalam hal olahraga. Tetapi tetap saja saat saya ingin masuk ke universitas, hal yang dibutuhkan adalah nilai, bukan seberapa hebat saya melukis, seberapa besar potensi saya dalam hal melukis atau menyanyi ini. Disinilah kita percaya bahwa harusnya penerimaan mahasiswa baru itu berdasarkan potensi yang
mahasiswa itu miliki, bukan didasarkan pada nilai atau akademik. Karena nilai atau akademik akan berubah seiring waktu, tetapi potensi yang di dalam diri mereka akan tetap ada di dalam diri mereka, dan jika dikembangkan akan mencapai kata luar biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.